Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang malam ini kita bisa menghadiri satu kajian kitab Bulughul Maram yang berkenaan dengan sifat salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki dengan satu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan berikan kepada orang tersebut pemahaman yang mendalam di dalam agama. Dan salah satu usaha seseorang di dalam tafaqquh fiddin, memahami secara mendalam di dalam agamanya, maka dia harus duduk di majelis ilmu. Sehingga majelis ilmu ini merupakan jalan seseorang untuk bisa Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk masuk ke dalam surga. Karena disebutkan dalam hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan, yang dengan jalan tersebut dia yaltamisu fihi ilman, dia mencari ilmu, mempelajari ilmu, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan bagi orang tersebut untuk jalan menuju ke surga. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, yang menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan salat malam baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan dengan 11 rakaat. Satu riwayat yang pernah kita bahas. Saya ulang kembali agar kita ingat. Jadi tidaklah Rasulullah SAW melaksanakan salat tidak lebih di dalam bulan Ramadan dan di luar Ramadan dari 11 rakaat. Beliau melaksanakan 4 rakaat. Jangan ditanya bagaimana bagusnya dan lamanya sholat tersebut. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, maka jangan ditanya tentang bagusnya dan lamanya sholat tersebut. Kemudian beliau melaksanakan sholat 3 rakaat yang dikenal dengan sholat witir. Sehingga hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah SAW baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Ini satu riwayat.
Ternyata dalam hadis lain, Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan hadis tentang sifat sholat malamnya Rasulullah SAW. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata lailatin min jawfil lail. Jadi bahwa Rasulullah SAW keluar dari rumahnya pada satu malam di tengah malam. Kemudian fasalla rijalun bi sholatihi, maka orang-orang pun sholat bareng dengan sholatnya Rasulullah. Ketika orang-orang sholat bareng bersama Rasulullah SAW, fa asbahan nasu fatahaddatsu, maka orang-orang pun menceritakan hal tersebut. Fajtama aksar minhum, sehingga malam berikutnya semakin banyak orang yang mengikuti sholat malamnya Rasulullah SAW. Fasallu ma'ahu, mereka pun sholat bersama Rasulullah SAW. Fa asbahan nasu fatahaddatsu, maka orang-orang pun menceritakan hal tersebut. Maka surah ahlul masjid minal lailis salisah, kemudian semakin banyaklah orang-orang yang ada di masjid pada malam yang ketiga, malam terakhir, malam yang ketiga disebutkan. Fa kharaja Rasulullah SAW fasalli bi salatihi, kemudian Rasulullah pun keluar dari rumahnya, mereka pun sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika malam yang keempat, ajazal masjid an ahlihi, maka Rasulullah SAW tidaklah keluar dari rumahnya untuk menuju masjid sampai beliau keluar untuk sholat subuh. Jadi di malam hari beliau tidak keluar, malam keempat, kemudian keluarnya di waktu subuh, udah masuk subuh. Falamma qadal fajr aqbala 'alan nas, ketika selesai sholat subuh, aqbala 'alan nas, maka beliau pun menghadap kepada para sahabat. Kemudian beliau mengatakan, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya ala makanikum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya tidaklah dikhawatirkan atas posisi kalian, lakin ikhasyitu, akan tetapi aku khawatir diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan sholat malam, fata'jizu anha, kemudian kalian akan lemah, tidak mampu. Artinya salat malam di bulan Ramadan. Jadi ini menceritakan tentang apa? Di bulan Ramadan. Jadi ini juga riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah SAW keluar di bulan Ramadan. Artinya Rasulullah SAW pada saat bulan Ramadan beliau keluar sholat malam di masjid, tidak di rumah. Kalau yang tadi 11 rakaat apa? Di rumah, baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Nah, zahir hadis dari beberapa riwayat yang banyak, dan juga disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ada riwayat yang menjelaskan Rasulullah SAW 13 rakaat dengan witir 5. Beliau juga melaksanakan sholat malam 7 rakaat. Ada juga yang mengatakan 9 rakaat. Jadi semuanya menjelaskan tentang bagaimana sholat malam Rasulullah SAW dengan rakaat-rakaat yang berbeda-beda. Sehingga dari zahir hadis disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Basam, annahu lam yahfaz adadur raka'atil lati shalla bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal lailataini. Tidak ada penjelasan tentang jumlah rakaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di 2 malam tadi, yang ketika Rasulullah keluar dari rumah. Jadi Rasulullah tidak di dalam hadis Aisyah itu tidak jelaskan tentang jumlah rakaat yang dilakukan Rasulullah SAW bersama para sahabat. Atau juga malam ketiga juga tidak dijelaskan. Namun yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan seseorang kita untuk melaksanakan sholat malam. Karena Allah SWT menyebutkan ya ayyuhal muzammil. Ini di surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Hai orang-orang yang berselimut. Asalnya adalah yang berselimut itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah dipanggil apa? Al-Muzammil, orang yang berselimut. Namun kita juga ketika tidur kan biasa pakai selimut ya, makanya kita dibangunin juga oleh Allah. Hai orang-orang yang berselimut, qumil lail. Bangunlah di waktu malam. Ingat kata-kata al-lail dengan lailatun, al-lailatu itu berbeda. Dengan pakai ta. Lailatun dengan lailun itu beda. Kalau lailatun semalaman. Tapi kalau lail bagian dari malam.
tapi malam juga gitu. Makanya disebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, pada malam hari. Tidak disebutkan lailatan, tapi apa? Lailan. Untuk menjelaskan bahwa apa? Sebagian malam gitu, tidak sepanjang malam gitu. Hai orang-orang bersimut, kumil lail, bangunlah di malam hari. Illa qalila, kecuali sebentar. Nisfahu, separuhnya, awingkus minhu, atau kurang dari separuh, qalilan, sedikit. Artinya apa? Tidak sepanjang malam gitu, sebagian atau kurang dari sebagian malam atau sedikit, nggak apa-apa. Begitu juga Allah SWT menjelaskan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam, ada bagian malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untukmu. Ini di surat Al-Isra. Dan begitu juga Allah SWT menjelaskan tentang orang-orang mukmin yang solihin. Bagaimana sifat orang-orang mukmin yang solihin disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Adalah mereka sedikit dari bagian malam untuk tidur. Jadi orang-orang yang soleh, minda bisolihin, kebiasaan orang-orang soleh adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Sedikit dari bagian malam ma yahja'un. Yahja'un itu apa? Mereka letakkan lambungnya ke kanan. Maksudnya apa? Sedikit sekali mereka tidur di malam hari. Disebutkan lagi dalam ayat lain, dalam hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama, barang siapa yang qama. Kalau qama itu di malam hari. Qama ay qiyamul lail. Barang siapa yang mendirikan salat. Salatul lail, qiyamul lail. Beda dengan man soma. Kan ada dua hadis, ada beberapa hadis yang menjelaskan apa? Man qoma ramadhana imanan. Ada juga hadis lain, man soma ramadhana imanan. Kalau soma di siang hari, kenapa? Soma itu puasa. Maka di siang hari. Tapi ini man qoma, jadi ada beberapa hadis. Barang siapa yang qoma ay qiyamul lail di malam hari di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang tersebut akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia qiyamul lail di bulan Ramadan khususnya. Kemudian masuk pada zaman Nabi wa khilafu Abi Bakr radhiyallahu anhu. Zaman Nabi beliau melaksanakan salat malam dengan para sahabat. Dan di kekhalifahan Abu Bakar juga begitu. Falamma ja'at khilafatu Umar radhiyallahu an, ketika datang masa kekhalifahan Umar radhiyallahu an, yaitu Umar bin Khattab, dakhalal Masjidan Nabawi. Jadi ketika datang masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, jadi khalifah yang kedua itu Umar. Khalifah yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, Umar bin Khattab ini adalah orang yang senantiasa di malam hari senantiasa berkeliling beliau untuk melihat bagaimana apa rakyatnya. Nah, ketika beliau menjadi khalifah dakhalal Masjidan Nabawi, maka beliau pun di malam hari masuk ke Masjid Nabawi. Wa ma'ahu abdun al-qari, dan bersama Umar adalah seseorang pembaca Al-Qur'an. Fawajada ahlal masjid auza'an mutafarriqin. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an mendapatkan bagaimana orang-orang yang ada di masjid di malam Ramadan auza'an, berpecah-pecah, mutafarriqin, berkelompok-kelompok. Yusallir rajulu bi nafsihi wa yusallir rajulu wa yusalli bi salatihi rahab. Artinya apa? Seseorang ada yang sholat sendirian. Jadi banyak orang di masjid. Tapi ada yang sholat sendirian, ada seseorang yang sholat bareng-bareng beberapa orang, yang 9 atau 10 disebutkan ar-rahab. Jadi orang-orang apa? Berpencar-pencar di masjid, dan itu di malam Ramadan. Fa'amara Ubay bin Ka'b ayyakuma bihim fi Ramadan. Kemudian Umar bin Khattab pun memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk melaksanakan sholat bersama mereka, para sahabat di masjid di bulan Ramadan. Jadi Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat Nabi yang menjadi imam
Jadi pada saat itu imam pertama itu apa? Dalam sholat tarawih di masa Khalifah Umar adalah apa? Ubay bin Ka'ab. Dan beberapa riwayat yang begitu banyak bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jama'an nasa, beliau mengumpulkan orang-orang ala Ubay bin Ka'ab, dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Jadi Ubay bin Ka'ab ini adalah orang ahli qiraat, baca. Jadi apa? Ahli baca Al-Quran. Namanya Ubay bin Ka'ab, alim, salah seorang sahabat. Jadi Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang dengan menjadikan imam Ubay bin Ka'ab. Fakana yusalli bin nasi 20 rakaatan. Adalah Ubay bin Ka'ab salat bersama para sahabat pada saat itu 20 rakaatan, 20 rakaat. Wa yutiru bi salasi rakaatin, dan beliau berwitir dengan 3 rakaat. Jadi apa? Salatnya 20 rakaat dan witir apa? 3 rakaat di masa apa? Umar bin Khattab. Wa kana hadza bi masyhadin, dan ini banyak sekali syawahid hadis yang menjelaskan, dan ini juga wa amila minas sahabah radhiyallahu anhum, dan juga ini dilakukan oleh para sahabat yang lain termasuk Ubay bin Ka'ab ya, radhiyallahu anhum, kulluhum jami'an, semuanya apa? Melakukannya. Sehingga apa? Tidak ada yang kontra, tidak ada yang mengkantar gitu. Fakana ijma'an ala sifatin, maka mereka pun kumpul dengan satu cara salat dan jumlah salat yang sudah ditentukan oleh Umar bin Khattab, yaitu apa? 20 rakaat. Jadi apa? Sudah ditentukan dengan apa? 20 rakaat. Jadi ini merupakan riwayat tentang hadis yang berkenaan dengan sholat tarawih berapa? 20 rakaat. Saya tidak akan bisa menyampaikan kecuali di sana juga ada dasar hadis, ada sumbernya gitu. Dan ini sumbernya dari apa? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga riwayat para sahabat. Nah, di dalam kitab Al-Mughni menyebutkan at-tarawihi atau at-tarawihu hiya sunnatun sannahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tarawih disebut tarawih karena sholatnya itu apa? Roha yurihu. Artinya apa? Sholatnya itu relax. Roh itu artinya apa? Relax, santai, tidak terburu-buru. Ya. Namanya tarawih. Kata-kata roha, tarwih. Yang artinya apa? Santai. Itu merupakan sunnat yang Nabi SAW mensunnahkannya. Ya. Jadi merupakan sunnah yang Nabi mensunnahkannya. Walaysat wahdasah. Dia bukan apa? Bukan hal yang mengada-ngada. Bukan suatu hal yang bid'ah di masa Umar bin Khattab. 20 rakaat apa? Bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu merupakan bagian sunnah sannahan Nabi SAW. Sunnah yang disunahkan Nabi SAW. Dan itu juga salat tarawih itu min a'lamiddin. Dan salat tarawih itu juga termasuk bagian dari syiar-syiar agama. Di bulan Ramadan untuk menghidupkan apa? Ihya'u lailati Ramadan. Jadi salat tarawih itu apa? Untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Wahiyya 20 rakaatan, dan itu 20 rakaat pada pendapat ulama yang banyak. Sehingga hal ini pun dipilih pendapat ini oleh Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i rahimahumullah, annaha 20 rakaatan, bahwa Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat 20 rakaat dari riwayat ini. Sedangkan Imam Malik sittun wa salasun, beliau melaksanakan berpendapat 36 rakaat. Di Masjid Al-Munawwar pernah nggak melaksanakan tarawih 36 rakaat ini? Kalau 36 rakaat berarti kita mengambil pendapat siapa? Imam Malik. Dan disebutkan lagi di sini, kenapa 36 rakaat? Wa ta'allaqa bi amali ahli Madinah. Karena Imam Malik itu berhubungan dengan amalnya Ahlul Madinah, penduduk Madinah. Dan kita tahu bagaimana Madinah itu merupakan sumber hadis, masdarul hadis itu dia apa? Di Madinah. Dan orang-orang Madinah itu melakukannya sesuai dengan apa yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah hidup terakhir di mana? Hidup terakhirnya di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Karena beliau meninggal di mana? Di Madinah. Sehingga Imam Malik pun menjadikan amalu ahli Madinah sebagai dasar hukum. Jadi amalu ahli Madinah itu apa? Sebagai dasar hukum. Walana anna Umar lamma jama'an nasa ala Ubay bin Ka'b kana yusalli bihim 20 rakaatan. Dan untuk kita bisa mengambil pendapat Umar
yang mengumpulkan orang-orang dengan imamnya Ubay bin Ka'ab sholat bersama para sahabat 20 rakaat. Jadi artinya di sini baik yang 11 rakaat maupun yang 20 rakaat dengan tambah witir 3 menjadi 23, itu masing-masing ada apa? Ada dalilnya gitu. Sehingga kita tidak main gontok-gontokan. Kan selama ini kita yang 20 rakaat nyalahkan yang 11, yang 11 juga menyalahkan yang 23. Padahal beberapa riwayat juga menjelaskan tentang yang 23. Yang 11 juga menjelaskan juga. Jadi jangan sampai dengan dua kubu ini menjadi apa? Saling bertikai. Saling apa? Bertikai, saling konflik. Sehingga bikin masjid lain gitu. Ah, dia 23, kita bikin masjid lain aja. Bikin masjid apa? Yang lain. Kata yang 23, yang 11 kita juga bikin masjid lagi nih, habis itu 23. Jadi akhirnya apa? Islam pecah cuma gara-gara apa? Yang 23 dengan yang 11. Padahal dua-duanya apa? Ada sumbernya. Dan saya tidak menyampaikan ini kecuali memang ada dasarnya. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau menyalahkan saya, lihat aja di kitabnya, silakan apa? Baca gitu. Silakan baca kitab Bulughul Maram yang disyarahkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam dalam bahasa Arab gitu. Silakan baca apa? Sendiri. Kemudian disebutkan lagi dari Ali radhiyallahu an, annahu amara rajulan yusalli bihim fi Ramadan 20 raka'atan. Wa hadza kal ijma'. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah memerintahkan seseorang salat bersama para sahabat yang lain di bulan Ramadan dengan 20 rakaat, dan ini seperti ijma' para sahabat. Kalau disebut ijma' para sahabat berarti sahabat itu apa? Bersepakat. Kenapa? Karena kalau tidak pasti di antara sahabat ada yang apa? Menentangnya gitu. Tapi ternyata apa? Para sahabat yang lain apa? Diam. Dan diamnya para sahabat itu menjadi apa? Ijma. Gitu. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, bahkan disebutkan dalam Subul Salam juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Ali pernah mengimamkan sholat tarawih 20 rakaat dengan witir 3. Dan itu hadisnya qawiyun atau kuwatun. Hadisnya apa? Kuat di dalam kitab Subul Salam. Jadi kitab Subul Salam ini juga merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram. Yang kita baca ini, jadi Bulughul Maram itu syarahnya bukan bukanlah hanya yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam saja, tapi juga syarah Bulughul Maram itu juga ada namanya Subul Salam yang ditulis, yang disyarahkan oleh Al-Imam Sun'ani. Namanya apa? Kitab Subul Salam. Nah, bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini merupakan seorang yang alim, dan beliau memiliki murid namanya Ibnu Katsir dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Dari dua muridnya, Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu alim. Ibnu Katsir juga alim, merupakan mufassir dan menulis buku tafsir Al-Qur'an Ibnu Katsir. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inna nafsa qiyami Ramadan lam yu'akkad fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya qiyam Ramadan, salat di bulan Ramadan sendiri itu tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa rakaatnya. Tidak apa ditentukan. Tidaklah lebih dari 13 rakaat atau juga tidaklah panjang, tidaklah pendek, pokoknya apa? Salat. Yang penting apa? Tujuannya ihya'u lailatul Ramadan. Ihya'u lailatul Ramadan. Jadi apa? Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kana la yazidu, jadi tidaklah lebih dari 13 rakaat. Disebutkan sini, inna nafsa qiyami Ramadan lam yu'akkad bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salat malamnya di bulan Ramadan itu sendiri tidaklah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yu'akkid bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu ala 13 raka'atan. Sehingga beliau tidaklah melebihi dari 13 rakaat. Awalnya itu ya, 13 rakaat. Lakin ketika beliau melaksanakan 13 rakaat, ini yang kedua nih yang saya ingin sampaikan. Jadi qiyam Ramadan itu tidak ditentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak diwaktukan kecuali apa? Beliau melaksanakan lebih apakah la yazidu, tidaklah beliau lebih dari 13 rakaat. Tapi disebutkan, kalaupun 13 rakaat, lakin kana yutilur rakaat, beliau panjang melakukannya. Tahu enggak? Lama.
melakukannya. Jadi apa? Bacaan Al-Qur'annya apa? Lama. Falamma jama'ahum Umar radhiyallahu anhu, ketika Umar mengumpulkan para sahabat radhiyallahu anhum dengan imamnya Ubay bin Ka'ab, kana yusalli bihim 20 rakaatan. Maka Ubay bin Ka'ab atas perintah Umar bin Khattab pun melaksanakan 20 rakaat. Kemudian ditambah dengan witir 3 rakaat. Wa kana yukhaffiful qiraah. Dan Ubay bin Ka'ab pun meringankan bacaan Qur'annya. Kalau tadi kan panjang, sekarang yang 20 rakaat apa? Meringankan. Biqadri ma zada min rakaat, sesuai dengan penambahan rakaat. Kalau 13 rakaat yang dilakukan Rasulullah panjang. Panjang bacanya. Kalau yang 20 diringankan, tapi 20 rakaat gitu. Li'anna dzalika kana akhaf 'alal ma'mumin. Karena hal tersebut dilakukan agar menjadi ringan bagi makmum. Dari apa? Panjangnya 1 rakaat. Summa kana ta'ifatu minas salaf yaqumuna bi 40 rakaatan. Kemudian ada juga sekelompok dari ulama-ulama salaf, mereka melaksanakan dengan 40 rakaat. Jadi bukan hanya apa? 20 rakaat, ada juga apa? Yang 40 rakaat. Dengan witir 3 rakaat. Dan yang lain juga ada yang melaksanakan 36 rakaat. Dengan witir apa? 3 rakaat. Kita pernah gak 40 rakaat nih? Udah 36 rakaat pernah gak itu? 20 rakaat juga jarang kan gitu. Tergantung masjidnya gitu. Nah, dari sini kata apa? Syekh Abdurrahman Al-Basam, beliau mengomentari kulluhu sya'i. Dari pendapat ini sya'i, sangat luas gitu. Fakaifa ma qama bihim fi Ramadan min wahidin min hadhihi faqad ahsana. Bagaimanapun dia melakukan di bulan Ramadan, maka itu lebih baik dengan beberapa rakaat atau yang lainnya, semuanya benar. Yang penting anna qiyam Ramadan fihi adadun muakkad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yujadu fihi. Bahwa qiyam Ramadan pada jumlahnya itu muakkad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzad. Ditentukan dari Nabi tidak apa? Tidak lebih dan tidak kurang. Jadi barang siapa yang menduga gitu maksudnya. Waman zonna, barang siapa yang mengira-ngira bahwa melaksanakan di bulan Ramadan dengan jumlah rakaat yang sudah ditentukan Nabi lebih dari 20 rakaatkah atau kurang dari 20 rakaatkah, faqad akhta'a. Kata Syekh Abdurrahman Al-Basam. Kenapa? Karena mengambil beberapa riwayat. Jadi barang siapa yang menduga-duga bahwa jumlah rakaat itu sudah ditentukan, faqad akhta'a. Kenapa? Karena Nabi pernah melakukan seperti ini, pernah melakukan dengan rakaat ini, pernah melakukan apa? Dengan rakaat ini. Imam Ahmad mengatakan, innahu la yatawaqqaf fi qiyami Ramadan adad. Tidak ada hal yang di bulan Ramadan itu ada jumlah yang ditentukan. Kenapa? Karena Nabi SAW lam yu'akkad. Nabi SAW apa? Tidak menentukan jumlah rakaatnya gitu. Kata Imam Ahmad. Wa hina idzin fayakunu taktsiru rakaat wa taqliluha bihasabi tulil qiyam wa qasrihi. Nah, dari sinilah banyaknya rakaat dan sedikitnya rakaat sesuai dengan lamanya berdiri dan sebentarnya berdiri. Jadi tergantung, kalau rakaatnya pendek berarti baca Qur'annya apa? Agak panjangan gitu. Kalau rakaatnya apa? Banyak, bacaan Qur'annya apa? Agak pendekan gitu. Tergantung apa? Jadi sesuai gitu. Nah, ini kan kita enggak. Yang 20 rakaat selesainya bareng dengan yang 23 rakaat selesainya bareng dengan apa? Yang 11 rakaat gitu. Pokoknya kita yang 20 rakaat harus lebih cepat gitu ya. Daripada akhirnya apa? Padahal esensinya nggak gitu. Yang 20 rakaat mestinya bareng juga dengan yang 11 rakaat. Yang 11 rakaat juga apa? Jangan sampai apa? Belum apa-apa udah apa? Udah selesai gitu. Padahal apa? 11 rakaat panjang suratnya gitu ya. Jadi apa? Itulah apa esensinya. Nah, di sini disebutkan lagi bagaimana pendapat kebanyakan ahlul ilmi, para ulama, kal a'immah seperti Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, ila anna salatat tarawih 20 rakaatan. Sebutkan bahwa salat tarawih yaitu 20 rakaat sebagaimana Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ya. Itu mengatakan li anna Umar jama'an nasa, karena Umar mengumpulkan orang-orang dengan imamnya Ubay bin Ka'ab melaksanakan salat 20 rakaat. Wa kada hadza bihuduri sahabah, dan ini para sahabat yang lain hadir ketika Umar melakukan 20 rakaat dengan imamnya Ubay bin Ka'ab. Itu para sahabat hudurus sahabah. Para sahabat hadir. Fakana kal ijma', dan ini seperti ijma'.
Kenapa? Karena sahabat tidak ada yang menentangnya, mereka ikut saja gitu. Kenapa? Karena kalau bid'ah pasti sahabat apa? Menentangnya gitu. Kalau itu hal yang mengada-ngada pasti sahabat apa? Menentangnya. Makanya kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh mengatakan fakana kal ijma' wa alaihi amalun nas, dan itulah amalan-amalan yang dilakukan oleh para ulama. Jamaah sekalian, nah dari sini menjelaskan tentang bagaimana apa? Pendapat Aisyah tentang mazada fi Ramadan wala ghairu ala ihda asyara rakatan itu satu sisi. Sehingga dalam hal ini maka kita tidak bisa mengambil dalam satu sisi saja. Kita lihat bagaimana mengakomodir semua hadis-hadis ya, sehingga tidak terjadi pertentangan. Ya. Tidak apa? Terjadi pertentangan. Nah, di sini disebutkan lagi ya, sebetulnya banyak nih tentang masalah apa? Fi Ramadan. Nah, paling tidak sini. Syekhul Islam mengatakan ya, bahwa waqtalafu fil afdal fi adad rakaat wa hiya mas'alatun ijtihadiyah. Jadi mereka berbeda pendapat tentang mana yang utama. Yang 20 rakaat kah? Apa yang apa? 8 rakaat kah? Wa hiya mas'alatun ijtihadiyah. Itu masalah ijtihadiyah saja gitu. Fa kullun ya'malu bima wasala ilaihi ijtihadi, dan masing-masing melakukan amal sesuai dengan ijtihadnya gitu. Jadi apa? Masing-masing melakukan sesuai dengan apa? Ijtihadnya. Jadi jangan sampai apa? Oh yang paling utama yang 20, yang apa? Yang 8 enggak utama. Kata yang 8, enggak, yang 8 juga utama. Kenapa? Yang 20 juga enggak utama. Masing-masing merasa apa? Paling afdol gitu. Maka kata apa? Kata para ulama di sini, Syekh Abdul Rahman Abdasam, al-afdal wa hiya mas'alatun ijtihadiyah. Itu masalah ijtihad. Jadi masing-masing melakukan amalan sesuai dengan ijtihadnya. Sehingga adapun orang-orang yang menyalah-nyalahkan disebutkan ammat tadlil wat tajhil ya, menyalah-nyalahkan falaisa khuluqul ulama, itu bukan akhlak ulama. Jadi para ulama tidak menyalahkan. Makanya Imam Syafi'i tidak menyalahkan bagaimana Imam Malik melakukan 36 rakaat. Imam Abu Hanifah juga tidak menyalahkan, Ahmad bin Hanbal juga tidak menyalahkan apa Imam Malik yang 36 rakaat. Masing-masing apa? Berijtihad. Nah, Syekhul Islam tusannut tarawih fi Ramadan bittifaqis salaf. Salat tarawih disunahkan di bulan Ramadan dengan ittifaq ulama-ulama salaf. Jadi kalau artinya salat tarawih itu apa? Pasti di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan nggak ada istilah apa? Tarawih. Ada nggak? Nggak ada. Ente mau kemana? Mau salat tarawih di Al-Munar? Oh ini kan masih bulan Sya'ban. Nggak ada ini. Kenapa? Karena bukan bulan Ramadan. Tapi kalau Ramadan disebutkan oleh Syekhul Islam, tusannut tarawih fi Ramadan bittifaqil ulama. Disunahkan tarawih di dalam bulan Ramadan dengan kesepakatan ulama-ulama salaf wa a'immatul muslimin, dan para a'immah, para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa tusamma qiyamul Ramadan. Disebut qiyamul Ramadan wa kaunuha awalul lail, karena dilakukannya di awal malam. Ya, di awal malam setelah Isya. Di anna nasa kanu yakumuna awwaluhu ala ahdi Umar, dan orang-orang mereka berkumpul awalnya di masa Umar. Ya. Jadi apa? Awal malam, sehingga wala tasihu qabla salatil Isya, dan tidaklah sah tarawih ya, qiyamul lail qiyamul Ramadan ketika dia melakukannya sebelum Isya. Jadi kalau sebelum Isya enggak sah. Wa man shallaha qabla Isya faqad salaka sabilal mubtadi'ah. Barang siapa yang melakukannya setelah Isya, umpamanya habis apa? Habis subuh atau sebelum subuh, maka sungguh dia berada di jalan yang bid'ah dan menyelisih sunnah. Wa idza tala'al fajru fata waqtuha itima'an, dan apabila sudah terbit fajar subuh, maka sudah selesailah waktu salat tarawih, dan itu ijma. Jadinya apa? Artinya bahwa salat tarawih itu dilakukan setelah sholat Isya. Setelah apa? Sholat Isya. Ya. Kemudian masuk kepada sholat rawatib. Agar, kenapa? Karena sholat rawatib ba'diyah sunat Isya apa? Ba'diyah Isya yang 2 rakaat itu adalah sholat yang muqayyad, yang terkait dengan sholat Isya, sehingga tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi antara ba'diyah Isya dengan apa? Salat Isya nggak bisa dipisahkan dengan salat-salat lain, sehingga apa? Kata para ulama yang utama adalah melaksanakannya
Setelah ba'diyah. Setelah ba'diyah. Kemudian habis ba'diyah maka kita melaksanakan sholat tarawih. Kemudian habis sholat tarawih sholat witir. Jadi jangan witir dulu baru tarawih. Tapi tarawih dulu witir. Kenapa? Karena witir adalah penutup sholat. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dan disahihkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Bayangkan. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam bersama imam, jadi sholat malam di tarawih bersama imam, ma'al imam, hatta yansarif sampai bareng selesainya bareng-bareng imam, baik sholat tarawih isyaknya, sholat tarawihnya, sholat witirnya, semuanya bareng bersama imam, kutiba lahu qiyamul lailatin. Dicatat baginya sholat semalaman. Makanya jangan pulang duluan, imam masih ada dia pulang duluan. Kenapa? Karena dicatat pahalanya sebagai sholat semalaman. Sholat semalam. Padahal cuma berapa rakaat kan? Dan itu pun kadang-kadang 8:30 udah selesai. Tapi dicatat sebagai sholat semalaman. Disebutkan dalam hadis sebagai targhib, motivasi di dalam melaksanakan sholat bareng-bareng imam. Maka ini merupakan bagian dari Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Abdari untuk melaksanakan sholat bersama-sama pada jamaah agar mendapatkan sholat semalaman. Pahala Pahala semalaman. Kemudian di akhir Ihya'ul Lailah, akhir yang 10 terakhir dari bulan Ramadan, diperintahkan untuk Anna Nabi SAW kana idza dakhala al-ashra ahya lailahu. Ketika sudah masuk 10 terakhir, beliau menghidupkan malam-malam yang lebih dari sebelumnya, membangunkan keluarganya dan syaddal mi'zar, diikat pinggangnya. Artinya betul-betul berkonsentrasi untuk melaksanakan sholat qiyamul lail di masjid, bahkan beritikaf. Sehingga wa kana sahabah wat tabi'un, dan adalah sahabat dan para tabi'in yamudduna shalah fil ashril awakhir. Mereka memanjangkan salat pada 10 terakhir sampai terbit fajar. Jadi kalau udah 10 terakhir, salatnya lebih panjang gitu. Mereka lakukan. Makanya Syaikh Islam mengatakan qiraatul Quran fit tarawih sunnah bittifaqil muslimin. Bacaan Al-Qur'an di dalam salat tarawih itu sunnah kesepakatan kaum muslimin. Dan itulah tujuan yang besar agar didengar oleh kaum muslimin Al-Quran sepenuhnya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Maka saya lebih setuju kalau ketika sudah 10 terakhir di masjid, ketika sudah masuk 10 terakhir di masjid, maka ceramah sudah tidak ada. Yang dipanjangkan bukan ceramahnya, tapi sholatnya. Ini kan kadang-kadang kita sampai terakhir ada ceramah kan. Padahal intinya di bulan Ramadan bukan ceramah. Intinya Intinya adalah sholat malam, sholat tarawih gitu. Sholat tarawih. Dan di samping itu jangan sampai di awal Ramadan dari 1 sampai 20 lebih panjang ceramahnya ketimbang sholatnya. Dia ceramah cukup 10 menit. Kalaupun lebih 15 menit. Tapi tarawihnya lebih. Jangan sampai ceramahnya hampir 1 jam, tarawihnya cuma setengah jam gitu. Padahal intinya Padahal intinya adalah tarawih. Apalagi kalau sudah masuk 10 terakhir, udah banyakin panjangin bacaan Qur'annya di sholat tarawih. Jadi sudah tidak lagi ceramah. Tapi kan Ustaz orang paling ngantuk. Justru di situ banyakin. Kenapa? Karena Al-Qur'an adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Diturunkannya Al-Quran sehingga 10 terakhir, makanya Imam Malik ketika masuk Ramadan itu, Imam Malik ketika mau tidak menyampaikan tentang hadis, tidak mengajarkan hadis, pokoknya yang yang disampaikan Quran, yang dibaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu Syahrul Quran, bulan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka Imam Nawawi mengatakan yuhsinu, sebaiknya yang menjadi imam itu baik suaranya agar enak didengar. Jangan sampai imamnya makmumnya ketika mendengarkan bacaan imamnya makmumnya itu pada ngantuk. Lagi dia bisa ngantuk. Kenapa? Karena imamnya bacanya pelan, suaranya juga nggak enak. Makanya keras suaranya.
Dan juga sebaiknya ketika sudah masuk 10 terakhir, banyakin munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin apa? Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifatnya apa? Syiarus solihin, orang-orang siapa? Orang-orang soleh ketika masuk 10 terakhir di bulan Ramadan, mereka lebih, kalau bahasa kita, kalau awalnya itu baru apa? Baru gigi pertama, gigi kedua. Kalau udah 10 terakhir bulan Ramadan, udah gigi 6 deh, bukan gigi 5 lagi. Padahal nggak ada gigi 6 ya. Yang paling apa? Paling tinggi gigi 5. Artinya apa? Sudah begitu betul-betul luar biasa. Bacaan Al-Qur'annya juga. Makanya saya lebih apa? Lebih cenderung kalau sudah masuk 10 terakhir bulan Ramadan, imam bacaan Qur'annya lebih panjang. Tidak lagi apa? Ada ceramah. Kenapa? Karena nanti dikhawatirkan ceramah lebih panjang, sholatnya cuma sedikit gitu. Padahal intinya adalah para ulama, para sahabat, inti di malam Ramadan adalah sholat tarawih, karena itu intinya ihya'u lailati Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Sehingga disebutkan ahlul Quran, ini banyak sekali disebut kalau saya sampaikan, tapi karena udah Isya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan, ya. Diberikan kekuatan di siang hari kita bisa kuat untuk melaksanakan saum, dan di malam hari juga kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan sholat tarawih, dan juga kita diberikan kekuatan fisik kita, karena di bulan Ramadan itu membutuhkan fisik yang kuat, ya. Juga mental yang kuat, sehingga apa? Keluar Ramadan nanti kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita pahami, sehingga itulah qiyamul Ramadan. Ya. Ini saja, kita tutup. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.